Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Mariela Syamara, NRP 10311910000054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan proyek akhir bengkel elektronika. Di sini saya membuat prototipe sistem buka tutup pintu air otomatis pada persawahan. Nah, masalah irigasi adalah masalah yang paling sering didengarkan oleh petani Indonesia, khususnya di daerah kelahiran saya, yaitu di Kecamatan Lemasugi, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Di sini banyak sekali persawahan karena di Majalengka sendiri terdapat banyak bukit-bukit dan berada di daerah Gunung Cakrabuana. Nah, di sini ini paling banyak petani yang menjual sayuran-sayuran, termasuk kakek saya sendiri yang memiliki sepetak sawah. Nah, yang menjadi kendala pada tempat ini adalah belum adanya sistem pengairan yang bagus, sehingga pertanian padi ini hasilnya kurang maksimal, apalagi saluran irigasi di tempat saya ini sering bermasalah. Nah, maka dari itu para petani ini sering mengandalkan hujan untuk bercocok tanam. Namun kekurangan dari irigasi berbasis air hujan ini kadang kalau airnya banyak atau hujannya sedang deras, itu bisa merusak tanaman yang ada di sawah. Nah, maka dari itu di sini saya menggunakan sebuah sistem prototipe untuk membuka buka tutup pintu air otomatis pada persawahan. Nah, jadi nanti pintu otomatis ini akan dihubungkan oleh motor PWM. Lalu saya akan memanfaatkan dua sensor, yaitu sensor hujan dan juga sensor level. Berikut saya akan menjelaskan mengenai rangkaian yang akan saya buat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rangkaian power supply yang telah saya buat, yaitu pertama, tegangan dari sumber AC 220 volt atau per 50 Hz. Ini dia akan diturunkan menjadi 12 volt AC menggunakan transformator step down. Nah, tegangan yang dihasilkan ini masih berupa AC dan masih harus dirubah menggunakan dioda 6A10. Tentu dioda 6A10 ini dia digunakan agar dapat melewatkan arus maksimal, yaitu 6 ampere, sehingga dapat dirubah menjadi DC 12 volt atau 5 ampere. Nah, selanjutnya kapasitor yang saya gunakan di sini adalah 2200 UF dengan tegangan maksimal 16 volt yang dipasang setelah 2 dioda 6 ampere. Dia ini berfungsi sebagai penyearah arus. Nah, selanjutnya tentu kan dioda 6A10 ini apabila outputnya tegangan DC ini kan tidak stabil begitu. Nah, maka dari itu saya menggunakan IC regulator 7812CT. 7812CT ini berdasarkan datasheet yang saya baca, dia ini memiliki input voltage antara 14,5 sampai 30 voltage. Nah, kekurangan dari IC regulator ini yaitu dia mempunyai output arus hanya sebesar 1,5 ampere, sedangkan kita membutuhkan arus sebesar 5 ampere. Oleh karena itu saya menggunakan transistor tip TIP 3055. Nah, karena menurut referensi dan juga datasheet yang saya baca, TIP 3055 ini dia dapat melewatkan arus maksimal sampai dengan 15 ampere. Nah, kemudian dioda 1N4007 ini pada kaki IC 7812, dia ini berfungsi untuk menambah tegangan output sebesar 0 sampai 0,6 volt. Nah, sehingga output yang terukur pada IC 7812 ini sebesar 12 volt. Nah, transistor TIP 3055 ini dia bisa mengalami kejenuhan sehingga tegangan output pada emitter ini bisa sama dengan kaki basis. Nah, sehingga output ini kembali terukur 12 volt DC ketika saya menambahkan kapasitor 100 U dengan tegangan maksimal 16 volt.
Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pulse width modulation. Pulse width modulation ini adalah rangkaian PWM. Berikut saya tampilkan rangkaiannya, kemudian akan saya jelaskan. Nah, sebenarnya pulse width modulation ini dia digunakan untuk mengatur kecepatan motor yang sekarang saya gunakan. Nah, rangkaian PWM ini dihubungkan ke rangkaian power supply, di mana kapasitor 10 UF ini digunakan untuk mengisi muatan pada resistor 1K ohm yang dihubungkan ke diode 1N148 yang merupakan diode Zener. Nah, kapasitor 10 F ini dia memiliki 2/3 dari tegangan sumber. Dia berfungsi untuk mengisi muatan sehingga pada kapasitor 10 F ini memiliki 2/3 dari tegangan sumber, sehingga tegangan sumber pada rangkaian PWM ini sebesar 8 volt. Pada saat kapasitor 10 F dipasang di kaki 3 dari transistor MOSFET IRFZ44N sehingga output di kaki pin 3 bernilai 1 atau high, maka tegangan pada kapasitor 10 F ini direduksi kembali sehingga nilainya sepertiga dari sumber tegangan atau 4 volt. Nah, saat kapasitor 10 UF mereduksi nilai muatan, maka output dari pin 3 IC NE555 dia akan berubah menjadi 0 atau low. Berkurangnya tegangan kapasitor yang di bawah sepertiga ini menyebabkan transistor internal dari IC NE55 di pin 7 terputus, sehingga kapasitor mengisi lagi dengan 2/3 sumber tegangan, menyebabkan siklus yang berulang secara terus-menerus. Nah, pada potensiometer, di mana kedua bagian ini saya beri nilai 0 dan 100, apabila kita memberikan input motor sebesar 100, apabila dijalankan maka bisa dilihat bahwa motor tidak menyala. Tapi apabila saya ubah nilai potensiometernya, saya ubah menjadi nilainya 0%, maka bisa dilihat bahwa motor ini akan bergerak sesuai dengan sinyal yang diberikan dari tegangan melalui yang bisa dikontrol oleh potensiometer. Nah, seperti yang diketahui bahwa untuk mengatur lebar pulsa sendiri itu kan dari percobaan yang dilakukan itu, pengaturan lebar pulsa pada PWM itu sama dengan pengaturan pada potensiometer, di mana kita bisa mengubah nilai putaran dengan potensiometer. Output dari pin 3 dari IC NE55 yang dihubungkan ke transistor MOSFET IRFZ44N, ini berfungsi untuk mengatur tegangan dan arus melalui source dan drain, di mana besar dan kecilnya tegangan yang dilalui berbanding lurus oleh nilai input yang berasal dari kaki 3 IC NE55. Sementara diode 1N14002 berfungsi untuk memastikan bahwa tidak ada tegangan balik yang terjadi pada rangkaian, sehingga motor dapat tegangan penuh. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai level sensor atau sensor ketinggian. Di sini ada 5 LED yang tersedia untuk menunjukkan level yang berbeda pada air dalam gelas air. Awalnya saya menggunakan sensor level ini saya coba di gelas, sehingga sirkuit ini akan mengekspresikan atau menjelaskan level ini melalui pencahayaan LED yang telah saya pasang ini. Nah, sirkuit semacam ini tentu tidak digunakan ya karena fitur senyapnya, sehingga kami menggunakan tipe buzzer circuit yang digunakan untuk alarm apabila ketinggian air mencapai pada batas maksimum level, maka buzzer ini atau alarm ini akan menyala. Nah, setelah koneksi ini saya buat sesuai dengan diagram rangkaian sirkuit, kemudian kami hubungkan oleh power supply. Tentu terminal positif dari power supply kami berikan ke bagian bawah dari pengukuran tangki atau bagian
bahwa dari tangki yang menghasilkan aliran ion itu pada cairan yang ada pada tangki. Nah, basis dari 3 transistor ini akan melakukan kontak dengan air. Dan jadi kan saya menggunakan transistor BC547 di mana terdapat kaki basis, emitter, dan juga kolektor. Nah, basis dari ketiga transistor ini dia melakukan kontak dengan air pada 3 tingkatan yang berbeda, seperti low, sedang, dan juga high. Nah, ketika terminal dasar ini melakukan kontak dengan air atau kaki duanya ini saya hubungkan dengan kabel, lalu kabelnya saya masukkan ke air, maka arus mulai mengalir dari basis ke terminal kemudian ke emitor. Nah, aliran ini membuat LED menyala dengan level yang berbeda. Nah, karena di Proteus ini saya juga kurang paham mengenai bagaimana cara kerjanya, ketika saya run di sini itu dia nyala semua padahal tidak ada air gitu. Ya, memang tidak ada air juga sih di percobaan ini. Tapi di sini bisa diperhatikan bahwa ketiga LED ini, sensor ini sudah nyala dan tersambung sesuai dengan apa yang saya inginkan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sensor hujan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sensor hujan yang telah saya buat. Yaitu pertama, setiap kali ada hujan, ini tetesan air hujan jatuh pada sensor hujan. Seperti yang kita lihat pada diagram sensor hujan itu, atau pada papannya, ini kan air pada sensor hujan akan mempersingkat titik A dan titik B pada papan dari hujan di sini. Sehingga begitu titik A dan B ini menjadi short, tegangan positif akan dialirkan pada basis transistor 2N222 melalui resistansi 4,7K ohm. Nah, karena tegangan ini pada basis, transistor ini berubah menjadi on, karena kan awalnya dalam keadaan off dan arus mulai mengalir dari kolektor ke emitor. Reset pin 4 dari 3 atau dari timer 555 ini mendapatkan tegangan positif dari IC timer 555 menjadi on dan buzzer mulai berbunyi beep. Di sini kita harus mencatat bahwa awalnya tidak ada tegangan positif pada reset pin 4 dari IC 555 karena terhubung ke ground melalui resistansi 4,7K yang telah saya katakan tadi, maka IC 55 ini hanya berfungsi sebagai ketika pin reset mendapat tegangan positif. Di sini kita dapat melihat bahwa IC timer 555 ini telah dikonfigurasi dalam mode stable. Mode stable ini secara berkala hidup dan mati begitu, sehingga buzzer ini menghasilkan suara yang berosilasi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rangkaian logika yang saya buat untuk menghubungkan dua input sensor dan juga dengan output PWM atau output berupa pengontrolan motor. Baik, pada penjelasan mengenai rangkaian logika yang akan saya jelaskan, di sini saya menginginkan input dan juga output dari sistem seperti ini. Apabila sensor hujan bernilai low dan sensor level bernilai low, maka output PWM motor ini tentu akan bernilai low juga. Apabila sensor hujan bernilai low, kemudian sensor level bernilai high, maka PWM motor akan bernilai high juga. Sementara apabila sensor hujan bernilai high, kemudian sensor level bernilai low, maka PWM motor atau output dari PWM ini akan bernilai low. Kemudian apabila sensor hujan dan juga sensor level ini bernilai high keduanya, maka output dari PWM motor ini bernilai high. Dari input dan output yang saya inginkan, kemudian saya harus membentuk digital atau logic circuit yang sesuai dengan input dan output yang saya inginkan.
Lalu saya mencoba untuk memikirkan bagaimana cara membuat rangkaian logika seperti yang saya inginkan, karena ketika saya mencari referensi mulai dari AND, OR, NAND, dan juga NOR atau gerbang logika dasar lainnya, ini tidak ketemu gitu. Jadi sepertinya kita harus mengkombinasikan antara beberapa gerbang logika sehingga dapat menghasilkan input dan output yang sesuai dengan saya inginkan. Nah, di sini saya menggunakan IC 7404 dan juga ICN 7408. Kemudian saya gunakan IC 7402 atau IC NOR. Di sini inputnya berupa switch. Nah, switch ini akan dihubungkan pada sensor level dan juga sensor hujan. Kemudian dari yang saya jelaskan itu tadi, bagaimana cara saya menemukan input dan output yang sesuai. Nah, ini kita harus mengingat kembali mengenai aljabar boolean, di mana ketika sesuai dengan hukum aljabar boolean ya, ketika A, N, A bar itu hasilnya maka dari 0, karena seperti yang saya jelaskan tadi, secara tidak langsung output PWM ini bergantung atau bernilai sama dengan sensor level. Nah, maka dari itu, saya menggunakan rangkaian ini, sehingga hukum aljabarnya yaitu A bar, A dot A bar ditambah B bar sama dengan B. Nah, kemudian dari situ kita akan mendapatkan input dan output sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya kita akan menuju ke percobaan rangkaian secara langsung, yaitu yang pertama kita membuat power supply 12 volt 5 ampere-nya. Berikut adalah rangkaian Selanjutnya ini adalah rangkaian pulse width modulation atau PWM saya. Pertama, PWM ini sudah saya sambungkan ke trafo. Kemudian saya menyalakan sensor, yaitu sensor hujan dan sensor level, karena PWM sendiri ini kan seperti yang saya bilang di rangkaian logika tadi, rangkaian PWM hanya bisa akan keluar ketika sensor level sudah menunjukkan high dan sensor hujan menunjukkan. Bisa dilihat dari video bahwa sensor level dalam kondisi high dan juga sensor hujan dalam kondisi high sehingga motor bisa diputar. Nah, berikut untuk spesifiknya bagaimana rangkaian potensial parameter sangat berpengaruh terhadap putaran kecepatan motor. Nah, kecepatan motor ini kami gunakan sebagai prototipe untuk membuka pintu gerbang dari irigasi sawah. Selanjutnya adalah rain sensor. Di sini seperti yang dilihat bahwa buzzer memang bersuara osilasi. Selanjutnya kita berikan air pada sensor hujan sehingga saat kondisi sensor hujan ini high dan juga sensor level ini high, maka output motor bisa dilihat bahwa dia menyala. Ini saya akan membahas mengenai level sensor. Di sini seperti yang dilihat bahwa saya mengisi sebuah air. Ini anggaplah ketika gerbang irigasi ini memiliki ketinggian air. Nah, apabila sampai di puncak begitu, maka indikator yang berwarna LED merah ini akan menyala. Apabila indikator LED menyala, maka output dari PWM ini menyala. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai gerbang logika yang saya buat di sini. Nah, di sini saya menggunakan indikator lampu untuk memudahkan saya apabila saya ingin menyalakan sensor begitu. Nah, di sini sensor yang lampu pertama yaitu sensor hujan sudah aktif dan juga sensor level sudah aktif.
Kemudian saya hubungkan ke untuk LED kuning ini untuk output dari motornya. Apabila kondisi ketika kedua sensor ini nyala ini bagaimana. Kemudian selanjutnya akan saya hubungkan langsung ke sensor. Nah, ini di gerbang yang saya gunakan, saya menggunakan NOR, yaitu dan antara NOT dan juga OR, lalu saya menggunakan gerbang N seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, apabila kondisi ketiga dari lampu LED ini menyala, maka tinggal bisa dipastikan bahwa output motor ini akan menyala seperti gambar di sini. Berikut adalah keseluruhan sistem yang saya buat. Yang pertama yaitu saya berikan air pada sensor level sehingga dia akan menyala. Ketiga indikator sudah menyala, kemudian bisa dilihat bahwa di sini sensor hujan menyala, kemudian output motor menyala. Output motor ini kan berbanding lurus dengan level sensor level. Di sini sensor level juga sudah menyala, maka rangkaian yang saya buat sudah sesuai dengan apa yang saya gunakan. Output motor ini saya gunakan sebagai indikator atau untuk gerbang dari sebuah pembukaan sistem pintu irigasi otomatis.